Sejumlah klub top Eropa memang punya duit segudang yang membuat mereka bisa mendatangkan pemain-pemain bintang. Sementara itu, sejumlah klub lainnya justru cuma bisa berhayal. Mereka yang padahal mengalami krisis keuangan tiba-tiba dirumorkan jadi klub terdepan dalam perburuan pemain top. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Manchester United. Untuk mengawali ulasan kali ini ada klub Premier League Manchester United. Klub yang bermarkas di Old Trafford ini sedang mempersiapkan skuadnya dengan datangkan sejumlah pemain top. Sejumlah pemain beken tercatat jadi buruan The Red Devils mulai dari Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Danny Ings, Kieran Trippier sampai Sergio Ramos. AS Roma. Berikutnya ditempati oleh klub ibu kota Italia yakni AS Roma. Pada beberapa waktu yang lalu, AS Roma resmi menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Portugal itu menggantikan posisi Paulo Fonseca yang baru saja mengundurkan diri. Kabar itu juga disampaikan langsung lewat media sosial resmi klub AS Roma. Baru beberapa hari diresmikan sebagai pelatih, Jose Mourinho langsung membuat kejutan kepada publik sepak bola. Kabarnya pelatih asal Portugal itu ingin memboyong Cristiano Ronaldo. Dilansir dari media Italia La Stampa, pelatih berumur 58 tahun ini sudah menghubungi mega bintang Portugal tersebut. AS Roma sendiri bisa jadi solusi Ronaldo kalau ingin terhindar dari pajak yang tinggi. Sayangnya, skuad dari Associazione kesulitan untuk memboyong Ronaldo ke Stadion Olimpico. Alasannya karena gaji Ronaldo yang tentunya mencapai 31 juta euro per tahunnya. Nggak cuma Ronaldo, AS Roma juga dirumorkan akan mendatangkan gelandang Arsenal yakni Granit Xhaka. Skuad Associazione bahkan sudah menawarkan Xhaka sekitar 15 juta euro. Dilansir dari Calcio Mercato, AS Roma juga menawarkan Cengiz Under dan Amadou Diawara sebagai tambahannya. Sayang Arsenal belum tertarik dengan penawaran tersebut. Khusus untuk Ronaldo, rasanya sulit bagi AS Roma untuk mendatangkannya. Apalagi masih banyak klub yang lebih besar dan lebih kaya yang masih mau merekrut Ronaldo dengan tawaran yang lebih menjanjikan. Barcelona. Berikutnya ada klub raksasa Katalan yakni Barcelona. Klub yang bermarkas di Camp Nou ini bergerak cepat dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Tercatat sudah ada sejumlah pemain beken yang resmi memperkuat raksasa Katalan tersebut di musim depan. Nama-nama beken tersebut adalah Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Emerson Royal. Sebelumnya, Jorginho Wijnaldum juga dirumorkan bakal bergabung dengan Barcelona di musim depan. Sayang, gelandang Belanda tersebut lebih memilih bergabung dengan Paris Saint-Germain. Rumor terbaru menyebut kalau Inter Milan berminat untuk mendatangkannya. Alasan penjualan Emerson adalah karena Barcelona ingin menjual sang pemain tersebut dengan harga yang lebih besar. Menurut laporan, Barcelona bisa menjualnya dengan harga 25 juta euro. Gak cuma itu, Barcelona juga dirumorkan akan mendatangkan sejumlah pemain bintang seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, sampai Raheem Sterling. Cukup mengherankan bagaimana Barcelona bisa berpikir untuk mendatangkan nama-nama besar tersebut. Apalagi mereka masih dicekik hutang triliunan rupiah. Jangankan datangkan pemain mahal, Barcelona bahkan kesulitan bayar bonus Philippe Coutinho. Imbasnya, Coutinho sampai nggak dimainkan lagi demi mengirit pengeluaran. Real Madrid. Selanjutnya ada klub ibu kota Spanyol yakni Real Madrid. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu ini baru saja menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih barunya. Sebelumnya, Zinedine Zidane resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan El Real. Hal itu dia sampaikan dalam surat terbuka di Instagram pribadinya. Di masa pandemi saat ini, klub kaya raya seperti Real Madrid juga mengalami kerugian. Apalagi Los Blancos sedang merenovasi stadion dan memakan dana yang nggak sedikit. Untuk itu, Los Blancos enggan belanja pemain secara besar-besaran di jendela transfer nanti. Terbaru, Real Madrid resmi mendatangkan satu pemain di musim depan. Pemain tersebut adalah mantan bek Bayern Munchen yakni David Alaba. Alaba sendiri diboyong ke Santiago Bernabeu secara gratis. Alasannya, Alaba nggak mau perpanjang kontrak di skuad di Rotten.
Kontrak Alaba sendiri memang berakhir di bulan Juni ini. Selain Alaba, sejumlah pemain top juga dirumorkan untuk didatangkan ke Santiago Bernabeu. Salah satunya adalah Kylian Mbappe. Kabarnya Real Madrid jadi klub terdepan dalam perburuan bintang muda Prancis tersebut. Sayangnya Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi enggan melepas wonderkid fenomenalnya tersebut. Selain Mbappe, Real Madrid juga kerap dikaitkan dengan nama-nama pemain seperti Robert Lewandowski, Erling Haaland, sampai mantan pemain legendaris mereka yakni Cristiano Ronaldo. Real Madrid memang berstatus sebagai tim kaya raya, tapi mendatangkan Haaland tentu masih jadi hal yang sulit untuk diwujudkan. Buktinya El Real cuma datangkan pemain gratisan seperti David Alaba. Lazio. Kemudian ada klub asal Italia yakni Lazio. Pada beberapa waktu yang lalu, Lazio resmi menunjuk Maurizio Sarri sebagai pelatih anyar mereka. Pelatih berumur 62 tahun itu menandatangani kontrak sampai 2 tahun ke depan. Sebelumnya, Sarri terlebih dulu menukangi Juventus sebelum akhirnya menganggur selama 1 tahun. Setelah dibujuk sebagai pelatih, Sarri langsung bergerak di bursa transfer. Kabarnya, pelatih asal Italia itu ingin datangkan sejumlah pemain yang pernah dia asuh. Pemain-pemain tersebut adalah Marcos Alonso, David Zappacosta, dan Tammy Abraham. Selain itu, Sarri juga dikabarkan berminat untuk datangkan Kepa Arrizabalaga. Padahal seperti yang kita tahu, Sarri sendiri pernah terlibat perselisihan dengan kiper asal Spanyol tersebut. Hal itu terjadi saat Sarri masih menjabat sebagai pelatih The Blues. Pada laga final Carabao Cup melawan Manchester City, Sarri berminat untuk menggantikan Kepa di menit-menit akhir babak perpanjangan waktu. Akan tetapi, Kepa terlihat menolak isyarat tersebut. Kiper berumur 26 tahun itu mengacungkan jempol seolah menyatakan kalau semuanya berjalan dengan baik. Kepa juga terlihat kecewa dengan tangannya yang diangkat ke atas. Sementara kiper penggantinya yakni Willy Caballero sudah siap di pinggir lapangan. Sebelumnya, Kepa juga sempat menghalau tendangan penalti yang dieksekusi oleh Leroy Sané. Sayangnya, skuad The Blues harus menelan kekalahan setelah Jorginho dan David Luiz gagal mengeksekusi penalti. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-4. Setelah pertandingan berakhir, Kepa meminta maaf kepada sang pelatih. Menurut Sarri, insiden tersebut merupakan kesalahpahaman. Tapi tetap saja Chelsea menjatuhkan denda kepada Kepa Arrizabalaga. Untuk memboyong pemain Premier League seperti Marcos Alonso, Tammy Abraham, sampai Kepa Arrizabalaga rasanya sulit juga bagi Lazio. Alasannya jelas karena untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut tidak membutuhkan uang yang sedikit. Itulah sejumlah klub-klub yang berhayal ingin datangkan pemain-pemain bintang. Setujukah dengan ulasan ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.